Aku diusir dari rumah yang kubangun dengan air mata dan kesabaran. Malam itu, koperku dilempar ke teras seperti aku bukan siapa-siapa. Suamiku berdiri di depan pintu, menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Bukan karena ia melihat kesalahanku, tapi karena ia memilih mempercayai cerita keluarganya daripada mendengar penjelasanku. Mereka menuduhku mencuri. Mereka menyebutku tak tahu diri. Dan yang paling menyakitkan, pria yang bersumpah akan melindungiku justru menjadi orang pertama yang menghakimiku. Aku memohon agar ia memeriksa kebenaran. Aku meminta satu kesempatan untuk menjelaskan, tapi jawabannya hanya satu. Aku lebih percaya pada keluargaku. Kalimat itu lebih tajam dari pisau manapun. Dalam satu malam, statusku berubah dari istri menjadi beban yang harus disingkirkan. Namun mereka lupa satu hal penting. Kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Sebuah rekaman kecil yang tak pernah mereka sadari keberadaannya, perlahan menyimpan semua rahasia. Dan saat rekaman itu diputar, bukan hanya fitnah yang terbongkar. Harga diri, kebohongan, dan pengkhianatan mereka runtuh dalam hitungan menit. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali ke channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah penuh emosi, konflik rumah tangga, pengkhianatan, dan pelajaran hidup yang mendalam. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan, seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana aja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Aluna. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Ardi, laki-laki yang dulu kupercaya sepenuh hati. Pernikahan kami tidak mewah, tidak juga dipenuhi gemerlap pesta besar. Kami menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat. Tapi saat itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia, karena Ardi menggenggam tanganku erat dan berjanji akan selalu berada di sisiku, dalam keadaan apapun. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan cukup tenang. Kami tinggal di rumah kecil yang Ardi beli dengan cicilan panjang. Aku membantu keuangan rumah dengan berjualan kue secara online dari dapur mungil kami. Setiap pagi, aroma mentega dan vanila memenuhi ruangan. Dan Ardi sering memelukku dari belakang sambil bercanda bahwa ia menikah dengan perempuan paling rajin sedunia. Aku percaya kebahagiaan kami sederhana, tapi cukup. Semua mulai berubah ketika ibu mertua memutuskan untuk tinggal bersama kami. Awalnya, Ardi menyampaikan kabar itu dengan hati-hati. Ia berkata ibunya merasa kesepian sejak ayahnya meninggal. Aku tak ingin menjadi istri yang egois. Tanpa banyak protes, aku menyetujui. Kupikir tinggal bersama orang tua adalah bentuk bakti. Lagi pula, aku yakin selama aku bersikap baik, semuanya akan berjalan baik. Namun, kenyataan tak seindah harapanku. Sejak hari pertama, aku merasakan jarak. Ibu mertua jarang berbicara langsung padaku. Jika berbicara pun, nadanya sering terdengar menilai. Cara aku memasak dikomentari. Cara aku membersihkan rumah dianggap kurang peliti. Bahkan cara aku berbicara pada Ardi pun kadang ditegur. Perempuan itu harus lebih halus, katanya suatu pagi ketika aku tertawa terlalu keras. Aku hanya tersenyum, mencoba memahami. Aku berpikir mungkin beliau hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Beberapa minggu kemudian, adik iparku, Dita, mulai sering datang dan menginap. Ia masih lajang dan sangat dekat dengan ibunya. Setiap kali datang, suasana rumah berubah. Bisik-bisik pelan terdengar dari kamar ibu mertua. Tatapan mereka kepadaku sering terasa aneh, seolah aku orang asing yang tak pernah benar-benar diterima. Ardi, ia tampak tak menyadari apapun. Atau mungkin memilih tak menyadari. Aku tak pernah mengeluh padanya. Aku tak ingin terlihat sebagai istri yang memperkeruh hubungan keluarga. Aku hanya berusaha lebih sabar, lebih diam, lebih mengalah. Hingga hari itu tiba.
Sore itu seperti biasa. Aku sedang mengemas pesanan kue ketika ibu mertua masuk ke dapur dengan wajah tegang. "Aluna, kamu tadi masuk ke kamar mama?" tanyanya tiba-tiba. "Iya, Ma. Tadi saya antar teh," jawabku polos. Beliau tak berkata apa-apa lagi, hanya menatapku beberapa detik, lalu pergi begitu saja. Entah mengapa, ada firasat tak enak yang merambat di dadaku. Menjelang maghrib, suasana rumah berubah tegang. Ibu mertua memanggil Ardi dengan suara bergetar. Dita berdiri di sampingnya dengan wajah cemas. "Amplop uang mama hilang," serunya yang aku dengar dari ruang tengah langsung mendekat. "Hilang? Maksudnya bagaimana, Ma?" "Uang 15 juta yang mama simpan di lemari. Tadi masih ada, sekarang tidak ada." Aku terdiam. 15 juta bukan jumlah kecil. Tapi yang lebih membuatku terkejut adalah arah tatapan mereka. Semuanya tertuju padaku. Dita angkat bicara. Suaranya pelan tapi tajam. "Tadi siang cuma kakak Aluna yang masuk kamar." Jantungku berdegup kencang. Ardi menoleh kepadaku. Wajahnya berubah serius. "Kamu lihat uang itu?" jawabku. "Aku bahkan gak tahu ada uang di situ," jawabku jujur. Ibu mertua mulai menangis. Tangisnya terdengar meyakinkan, penuh luka. "Mama gak menuduh, tapi faktanya cuma kamu yang masuk ke kamar." Kalimat itu seperti jebakan. Ia berkata tidak menuduh, tapi jelas sedang menuduh. "Aku gak ambil apa-apa." Suaraku mulai bergetar. Dita menyilangkan tangan. "Kita cuma ingin kejujuran." "Kejujuran? Aku tak pernah berbohong." Ardi berjalan mendekatiku. Tatapannya bukan lagi tatapan lembut yang biasa kulihat setiap pagi. Ada prasangka di sana. Ada keraguan. "Lun, kalau memang kamu butuh uang, kamu bisa bilang," katanya perlahan. Dadaku terasa sesak. "Kamu pikir aku mencuri?" tanyaku tak percaya. "Aku cuma tanya," tapi nada suaranya tak lagi netral. Aku mencoba menjelaskan. "Aku memintanya memeriksa ulang lemari. Mungkin uangnya terselip. Mungkin ibu salah ingat." Tapi semua penjelasanku seperti menabrak tembok. Ibu mertua terus menangis. Dita terus menegaskan bahwa cuma aku yang masuk kamar. Dan Ardi berdiri di antara kami dengan wajah bimbang. Suasana makin memanas ketika Dita tiba-tiba berkata, "Kalau bukan kakak Aluna siapa lagi? Rumah ini gak ada orang lain." Itu benar, tak ada orang lain. Tapi kebenaran tak selalu sesederhana logika yang dipaksakan. Aku memandang Ardi berharap ia berkata sesuatu yang membelaku. Satu kalimat saja. Satu kalimat yang menunjukkan ia mengenalku lebih baik daripada siapapun. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat dunia terasa runtuh. "Aluna, aku butuh kamu jujur." Kalimat itu terdengar biasa, tapi di dalamnya ada prasangka. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena dituduh, tapi karena orang yang paling kupercaya mulai meragukanku. Aku merasa seperti berdiri sendirian di ruang yang penuh orang, namun tak ada satupun yang benar-benar berada di sisiku. Malam itu menjadi awal dari kehancuran yang tak pernah kubayangkan. Aku tidak tahu bahwa tuduhan itu bukan sekedar kesalahpahaman. Aku belum tahu bahwa semua sudah disusun rapi. Yang aku tahu hanya satu. Dalam hitungan jam, kepercayaanku pada suamiku mulai terretak. Dan retakan kecil itu akan segera berubah menjadi jurang yang memisahkan kami. Pagi itu terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat. Seolah setiap sudutnya menyimpan kecurigaan. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tatapan Ardi yang penuh keraguan kembali muncul. Aku masih berharap, mungkin hari ini ia akan berpikir jernih. Namun harapan itu runtuh bahkan sebelum matahari sepenuhnya tinggi. Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang. Tanpa menyapaku, ia langsung masuk ke kamar ibu mertuanya. Pintu ditutup. Suara mereka terdengar samar. Nada tinggi, lalu hening, lalu suara tangis. Aku berdiri di dapur. Jantungku berdebar tak menentu. Beberapa menit kemudian, Ardi keluar. Wajahnya bukan lagi sekadar ragu. Ia tampak marah. "Lun, kita perlu bicara." Nada suaranya formal, dingin, tidak seperti suami berbicara pada istri.
melainkan seperti atasan berbicara pada bawahan yang mengecewakan. Aku duduk di ruang tamu. Ibu mertua dan Dita berdiri di belakangnya. Lagi-lagi, posisi yang sama seperti sidang semalam. Ardi menarik napas panjang. Mama bilang uang itu benar-benar tidak mungkin salah taruh. Dan Dita juga yakin kamu satu-satunya yang masuk kamar. Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit saja kepercayaan di matanya. Aku sudah bilang, aku tidak ambil apapun. Ia menggeleng pelan. Tapi semua fakta mengarah ke kamu. Semua fakta? Atau semua cerita mereka? Aku merasakan dadaku sesak. Jadi kamu percaya aku mencuri? Ardi terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata kalimat yang menghancurkan segalanya. Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi. Itu artinya ia tidak percaya padaku. Ibu mertua langsung menangis lagi. Mama cuma mau uang mama kembali. Dita menambahkan dengan nada tajam. Kalau memang nggak bersalah, kenapa nggak mau mengaku saja dan kembalikan uangnya? Aku hampir tertawa karena putus asa. Bagaimana mungkin aku mengembalikan sesuatu yang tidak pernah kuambil? Ardi berdiri, berjalan mondar-mandir. Aku nggak mau masalah ini jadi besar. Tapi kalau kamu tetap menyangkal, aku nggak punya pilihan. Pilihan apa? Tanyaku pelan. Ia berhenti, menatapku lurus. Kamu pergi dulu dari rumah ini. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Pergi sementara, sampai masalah ini jelas. Sementara, aku tahu arti sebenarnya. Itu bukan sementara, itu pengusiran. Aku memandang ibu mertua. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya kepuasan yang samar. Dita berdiri dengan tangan terlipat, bibirnya sedikit terangkat. Aku menoleh kembali pada Ardi. Kamu mengusirku, tanpa bukti. Ini rumahku juga, Lun. Aku harus menjaga mama. Kalimat itu seperti pisau yang menancap pelan tapi dalam. Rumahku juga. Tapi saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi dianggap bagian dari rumah itu. Aku ini istrimu. Suaraku pecah. Kalau kamu memang gak salah, nanti kamu bisa kembali, katanya datar. Bisa kembali. Seolah aku hanya tamu yang masa tinggalnya habis. Tanganku mulai gemetar. Kamu bahkan gak mau cari bukti lain? Ardi memalingkan wajahnya. Aku capek, Lun. Capek. Ia lelah karena drama ini. Sementara aku kehilangan segalanya. Tanpa banyak kata lagi, ia masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, ia keluar bawa koper besar. Koperku. Ia meletakkan di depan pintu. Bunyi roda koper menyentuh lantai terdengar lebih keras dari biasanya. Seperti suara keputusan final. Aku berdiri membeku. Ambil barang-barang pentingmu saja, katanya. Sisanya nanti menyusul. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. 5 tahun pernikahan, dan semuanya berakhir seperti ini. Aku masuk ke kamar dengan langkah gontai. Lemari yang tadi malam digeledah kini terasa asing. Aku mengambil beberapa pakaian, dokumen, dan sedikit perhiasan pemberian orang tuaku. Setiap lipatan baju terasa seperti lipatan kenangan yang dipaksa berakhir. Saat aku keluar kamar, koper sudah berdiri di depan pintu. Tetangga sebelah rumah kebetulan keluar saat itu. Ia melihatku dengan bingung. Loh, mau kemana, Lun? Tanyanya. Aku tak mampu menjawab. Ardi yang menjawab singkat. Ada urusan. Urusan. Begitulah ia menyebut pengusiran istrinya sendiri. Aku melangkah keluar rumah. Kakiku terasa lemas. Teras yang dulu sering kupel dengan hati-hati, kini menjadi tempat aku berdiri sebagai orang yang tak diinginkan. Pintu tertutup di belakangku. Bunyi klik kunci terdengar jelas. Dan saat itu, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Aku bukan hanya kehilangan tempat tinggal. Aku kehilangan kepercayaan.
Aku kehilangan harga diri. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan perumahan dengan koper di tangan. Langit tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya hatiku. Satu pun dari mereka menghentikanku. Tak ada pelukan, tak ada penyesalan. Hanya keheningan. Di tengah perjalanan, aku berhenti. Aku menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri diam. Tampak sama seperti biasa. Tak ada tanda bahwa di dalamnya baru saja terjadi penghancuran sebuah pernikahan. Air mataku mengalir semakin deras. Aku teringat janji Ardi di hari pernikahan. Dalam suka dan duka. Ternyata duka terlalu berat untuk ia tanggung bersamaku. Akhirnya aku menelpon Rani, sahabatku. Suaraku hampir tak terdengar saat berkata, "Aku diusir." Rani langsung menjemputku tanpa banyak tanya. Di dalam mobilnya, akhirnya aku menangis tanpa ditahan. Semua emosi yang kutahan sejak semalam meledak sekaligus. "Aku nggak ngelakuin apa-apa, Ran." Aku bilang, tersedak. "Aku tahu," jawabnya dengan tegas. Dua kata itu terasa lebih menguatkan daripada semua kalimat Ardi dalam hari terakhir. Saat mobil menjauh dari perumahan, aku sadar satu hal menyakitkan. Suamiku memilih percaya pada cerita yang belum terbukti, melainkan pada karakter istrinya yang telah ia kenal 5 tahun. Dan pengusiran itu bukan hanya tentang uang yang hilang, tentang posisi, tentang siapa yang ia anggap lebih berharga untuk dipertahankan. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah Rani dengan mata bengkak dan hati yang kosong. Namun di balik kehancuran itu, ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan. Bukan kebencian, bukan dendam, tapi tekad. Jika aku memang dihukum tanpa bukti, maka aku akan menemukan kebenaran itu sendiri. Karena yang paling menyakitkan dari diusir, bukanlah kehilangan tempat tinggal, melainkan disingkirkan tanpa pernah benar-benar didengar. Pagi itu terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat. Seolah setiap sudutnya menyimpan kecurigaan. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tatapan Ardi yang penuh keraguan kembali muncul. Aku masih berharap, mungkin hari ini ia akan berpikir jernih. Namun harapan itu runtuh bahkan sebelum matahari sepenuhnya tinggi. Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang. Tanpa menyapaku, ia langsung masuk ke kamar ibu mertuanya. Pintu ditutup. Suara mereka terdengar samar. Nada tinggi, lalu hening, lalu suara tangis. Aku berdiri di dapur. Jantungku berdebar tak menentu. Beberapa menit kemudian, Ardi keluar. Wajahnya bukan lagi sekadar ragu. Ia tampak marah. "Lun, kita perlu bicara." Nada suaranya formal, dingin. Tidak seperti suami berbicara pada istri, melainkan seperti atasan berbicara pada bawahan yang mengecewakan. Aku duduk di ruang tamu. Ibu mertua dan Dita berdiri di belakangnya. Lagi-lagi, posisi yang sama seperti sidang semalam. Ardi menarik napas panjang. "Mama bilang uang itu benar-benar tidak mungkin salah taruh. Dan Dita juga yakin kamu satu-satunya yang masuk kamar." Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit saja kepercayaan di matanya. "Aku sudah bilang, aku tidak ambil apapun." Ia menggeleng pelan. "Tapi semua fakta mengarah ke kamu." "Semua fakta? Atau semua cerita mereka?" Aku merasakan dadaku sesak. "Jadi kamu percaya aku mencuri?" Ardi terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata kalimat yang menghancurkan segalanya. "Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi." Itu artinya ia tidak percaya padaku. Ibu mertua langsung menangis lagi. "Mama cuma mau uang mama kembali." Dita menambahkan dengan nada tajam. "Kalau memang nggak bersalah, kenapa nggak mau mengaku saja dan kembalikan uangnya?" Aku hampir tertawa karena putus asa.
Bagaimana mungkin aku mengembalikan sesuatu yang tidak pernah kuambil? Ardi berdiri, berjalan mondar-mandir. Aku nggak mau masalah ini jadi besar. Tapi kalau kamu tetap menyangkal, aku nggak punya pilihan. Pilihan apa? Tanyaku pelan. Ia berhenti, menatapku lurus. Kamu pergi dulu dari rumah ini. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Pergi sementara, sampai masalah ini jelas. Sementara, aku tahu arti sebenarnya. Itu bukan sementara, itu pengusiran. Aku memandang ibu mertua. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya kepuasan yang samar. Dita berdiri dengan tangan terlipat, bibirnya sedikit terangkat. Aku menoleh kembali pada Ardi. Kamu mengusirku, tanpa bukti. Ini rumahku juga, Lun. Aku harus menjaga mama. Kalimat itu seperti pisau yang menancap pelan tapi dalam. Rumahku juga. Tapi saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi dianggap bagian dari rumah itu. Aku ini istrimu. Suaraku pecah. Kalau kamu memang gak salah, nanti kamu bisa kembali, katanya datar. Bisa kembali. Seolah aku hanya tamu yang masa tinggalnya habis. Tanganku mulai gemetar. Kamu bahkan gak mau cari bukti lain? Ardi memalingkan wajahnya. Aku capek, Lun. Capek. Ia lelah karena drama ini. Sementara aku kehilangan segalanya. Tanpa banyak kata lagi, ia masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, ia keluar bawa koper besar. Koperku. Ia meletakkan di depan pintu. Bunyi roda koper menyentuh lantai terdengar lebih keras dari biasanya. Seperti suara keputusan final. Aku berdiri membeku. Ambil barang-barang pentingmu saja, katanya. Sisanya nanti menyusul. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. 5 tahun pernikahan, dan semuanya berakhir seperti ini. Aku masuk ke kamar dengan langkah gontai. Lemari yang tadi malam digeledah kini terasa asing. Aku mengambil beberapa pakaian, dokumen, dan sedikit perhiasan pemberian orang tuaku. Setiap lipatan baju terasa seperti lipatan kenangan yang dipaksa berakhir. Saat aku keluar kamar, koper sudah berdiri di depan pintu. Tetangga sebelah rumah kebetulan keluar saat itu. Ia melihatku dengan bingung. Loh, mau kemana, Lun? Tanyanya. Aku tak mampu menjawab. Ardi yang menjawab singkat. Ada urusan. Urusan. Begitulah ia menyebut pengusiran istrinya sendiri. Aku melangkah keluar rumah. Kakiku terasa lemas. Teras yang dulu sering kupel dengan hati-hati, kini menjadi tempat aku berdiri sebagai orang yang tak diinginkan. Pintu tertutup di belakangku. Bunyi klik kunci terdengar jelas. Dan saat itu, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Aku bukan hanya kehilangan tempat tinggal. Aku kehilangan kepercayaan. Aku kehilangan harga diri. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan perumahan dengan koper di tangan. Langit tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya hatiku. Satu pun dari mereka menghentikanku. Tak ada pelukan, tak ada penyesalan. Hanya keheningan. Di tengah perjalanan, aku berhenti. Aku menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri diam. Tampak sama seperti biasa. Tak ada tanda bahwa di dalamnya baru saja terjadi penghancuran sebuah pernikahan. Air mataku mengalir semakin deras. Aku teringat janji Ardi di hari pernikahan. Dalam suka dan duka. Ternyata duka terlalu berat untuk ia tanggung bersamaku. Akhirnya aku menelpon Rani, sahabatku. Suaraku hampir tak terdengar saat berkata, aku diusir. Rani langsung menjemputku tanpa banyak tanya. Di dalam mobilnya, akhirnya aku menangis tanpa ditahan. Semua emosi yang kutahan sejak semalam meledak sekaligus. Aku gak ngelakuin apa-apa, Ran. Aku bilang, tersedak. Aku tahu, jawabnya dengan tegas.
Dua kata itu terasa lebih menguatkan daripada semua kalimat Ardi dalam hari terakhir. Saat mobil menjauh dari perumahan, aku sadar satu hal menyakitkan. Suamiku memilih percaya pada cerita yang belum terbukti, melainkan pada karakter istrinya yang telah ia kenal 5 tahun. Dan pengusiran itu bukan hanya tentang uang yang hilang, tentang posisi, tentang siapa yang ia anggap lebih berharga untuk dipertahankan. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah Rani dengan mata bengkak dan hati yang kosong. Namun di balik kehancuran itu, ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan. Bukan kebencian, bukan dendam, tapi tekad. Jika aku memang dihukum tanpa bukti, maka aku akan menemukan kebenaran itu sendiri. Karena yang paling menyakitkan dari diusir, bukanlah kehilangan tempat tinggal, melainkan disingkirkan tanpa pernah benar-benar didengar. Malam pertamaku di rumah Rani terasa sunyi. Tetapi justru dalam kesunyian itulah pikiranku bekerja tanpa henti. Tidak ada suara sindiran, tidak ada tangisan dramatis, tidak ada tatapan penuh kecurigaan. Hanya detak jam dan napasku sendiri yang terdengar jelas. Namun, alih-alih merasa tenang, kepalaku justru dipenuhi potongan-potongan kejadian 2 hari terakhir. Setiap detail kecil yang sebelumnya terasa biasa, kini mulai tampak mencurigakan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi layar ponselku yang redup. Tanganku masih gemetar, bukan karena takut lagi, melainkan karena perlahan aku mulai berpikir lebih jernih. Jika aku benar-benar tidak mengambil uang itu, dan aku tahu aku tidak melakukannya, maka hanya ada 2 kemungkinan. Uang itu salah taruh, atau memang sengaja dipindahkan. Dan jika dipindahkan, oleh siapa? Aku memejamkan mata mencoba mengingat siang itu sejelas mungkin. Aku masuk ke kamar ibu mertua membawa teh. Ia berdiri dekat lemari. Tangannya seperti baru saja menutup sesuatu. Aku tidak memperhatikan detailnya waktu itu, karena tidak merasa perlu. Setelah aku keluar, Dita masuk beberapa menit kemudian. Saat itu semuanya terasa normal. Sekarang terasa janggal. Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatku terdiam. Kamera. Beberapa minggu lalu, Rani menghadiahkanku sebuah kamera kecil berbentuk minimalis untuk dipasang di ruang tengah. Alasannya sederhana. Beberapa paket pesananku sempat hilang dari teras rumah. Aku memasangnya sendiri, menghadap ke lorang yang mengarah ke kamar-kamar, bukan untuk memata-matai siapapun, hanya untuk keamanan. Dan selama ini, aku hampir melupakannya. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Jika kamera itu aktif, maka lorong menuju kamar ibu mertua pasti terpan. Tanganku bergerak cepat membuka aplikasi kamera di ponsel. Untungnya, aku masih terhubung dengan sistem rumah, karena perangkat itu menggunakan jaringan Wi-Fi yang otomatis tersinkronisasi ke akun pribadiku. Aku menahan napas ketika membuka folder rekaman. Tanggal kejadian. Ada file video sepanjang beberapa jam. Tanganku gemetar saat menekan tombol putar. Layar menampilkan lorong rumah yang familiar. Dinding krem, pajangan kecil yang kupilih sendiri, dan pintu-pintu kamar yang tertutup. Aku mempercepat video hingga siang hari. Dan di sana, aku melihat diriku sendiri berjalan membawa nampan teh menuju kamar ibu mertua. Aku masuk. Pintu tertutup. Beberapa menit kemudian, aku keluar, tidak ada yang aneh. Aku mempercepat lagi. Dan saat itulah sesuatu membuat tubuhku membeku. Beberapa menit setelah aku keluar, ibu mertua tampak keluar dari kamarnya tangannya memegang sesuatu kecil, seperti amplop. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu kembali masuk ke kamar. Dadaku mulai terasa sesat. Video berlanjut. Tak sampai 5 menit kemudian, Dita berjalan cepat menuju kamar itu. Ia masuk tanpa mengetuk. Beberapa menit berlalu. Ketika ia keluar, gerakannya berbeda, lebih cepat. Ia menunduk sedikit seperti menyembunyikan sesuatu di balik tasnya. Aku menghentikan video. Tanganku menutup mulutku sendiri. Aku memutar ulang bagian itu, memperbesar tampilan.
Gerakan mereka jelas. Ibu mertua membawa sesuatu keluar, lalu masuk lagi. Dita masuk setelahnya dan keluar dengan gerakan mencurigakan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ini campuran antara marah dan lega. Aku tidak gila. Aku tidak salah. Dan yang lebih mengerikan, semua ini memang terlihat seperti sesuatu yang direncanakan. Aku memutar bagian sore hari. Di sana terlihat momen ketika ibu mertua keluar kamar dengan wajah panik memanggil Ardi. Semua adegan yang selama ini terasa dramatis, kini tampak seperti sandiwara. Tanganku bergemetar semakin hebat. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran pahit mulai muncul. Mereka menjebakku. Dan Ardi berdiri di sisi mereka tanpa pernah memeriksa kebenaran. Aku terduduk lemas di kamar Rani. Selama ini aku hanya merasa difitnah. Sekarang aku tahu, aku memang difitnah. Dan yang lebih menyakitkan, mereka melakukannya dengan sangat tenang. Rani yang mendengar isakanku masuk ke kamar. "Ada apa?" tanyanya cemas. Aku tak bisa langsung menjawab. Aku hanya menyerahkan ponselku kepadanya. Ia menonton potongan video itu dengan wajah berubah serius. "Ini jelas banget," katanya tegas. "Ini bukan kebetulan." Aku mengangguk pelan. Semua potongan kini mulai tersusun seperti puzzle. Tangisan ibu mertua yang terlalu meyakinkan, tekanan Dita yang terus memojokkan, tidak adanya upaya mencari kemungkinan lain, dan ultimatum Ardi yang terlalu cepat. Aku memutar ulang video itu, kali ini dengan lebih fokus. Ada satu momen kecil yang hampir terlewat. Saat Dita keluar kamar, ia berhenti sebentar di lorong dan membuka tasnya sedikit, seperti memastikan sesuatu sudah di dalam. Gerakannya cepat, tapi cukup jelas. Tanganku mengepal. Jika ini dibawa ke ranah hukum, rekaman ini bisa menjadi bukti kuat. Namun aku tidak ingin bertindak gegabah. Aku tahu satu hal penting. Jika aku datang kepada Ardi hanya dengan emosi, ia mungkin akan menuduhku mengedit video atau mencari-cari alasan. Aku harus tenang. Aku harus cerdas. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa memiliki kendali. Rasa hancur yang tadi mendominasi, perlahan berubah menjadi tekad. Aku bukan lagi perempuan yang menangis di teras rumah. Aku adalah perempuan yang memegang kebenaran di tangannya. Namun ada satu hal lagi yang menyadarkanku. Mengapa mereka melakukan ini? Uang 15 juta bukan jumlah kecil, tetapi bukan pula jumlah yang mustahil untuk dibicarakan. Ini bukan hanya soal uang. Ini tentang posisi dalam keluarga, tentang penerimaan, tentang keinginan menyingkirkanku. Aku teringat beberapa minggu terakhir ketika ibu mertua sering membandingkanku dengan calon istri pilihan keluarga yang konon lebih penurut. Aku menepis pikiran itu waktu itu. Sekarang semuanya terasa masuk akal. Fitnah ini bukan reaksi spontan. Ini strategi. Dan kamera kecil yang kupasang tanpa maksud apapun menjadi saksi yang mereka tidak sadari. Aku menyimpan semua file video di beberapa tempat. Cloud, flash disk, bahkan mengirim salinannya ke email Rani. Aku tidak ingin kehilangan bukti sekecil apapun. Malam itu, aku tidak menangis lagi. Aku duduk tegak menatap layar ponsel dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan korban, melainkan tatapan seseorang yang bersiap membalik keadaan. Kebenaran memang sempat tertutup oleh suara tangis dan tuduhan, namun ia tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, perlahan, ia mulai menemukan jalan kembali. Pagi itu, setelah hampir semalaman menonton ulang rekaman dari kamera, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak boleh gegabah. Bukti memang sudah ada di tanganku, tetapi bagaimana cara menggunakannya akan menentukan segalanya. Satu langkah salah, dan aku bisa kembali diputarbalikan. Aku duduk di meja makan rumah Rani dengan laptop di depan. Semua file rekaman sudah kupindahkan dari ponsel ke perangkat yang lebih aman. Aku memotong bagian-bagian penting. Momen ketika aku masuk dan keluar kamar, momen ibu mertua keluar membawa amplop, dan yang paling krusial ketika Dita masuk lalu keluar dengan gerakan mencurigakan. Semakin sering aku memutar video itu, semakin jelas pola yang terlihat. Ini bukan kebetulan.
Waktu antar kejadian terlalu presisi. Urutannya terlalu rapi. Aku menarik nafas panjang. Jika aku saja yang melihat ini, mungkin mereka bisa menuduhku berhalusinasi atau salah tafsir. Tapi ketika aku menunjukkan pada Rani, reaksinya tegas. Ini settingan, Lun. Jelas banget. Kata-katanya meneguhkan apa yang sudah kurasakan. Namun pertanyaan terbesar masih menggantung di kepalaku. Apakah Ardi akan mau melihat ini dengan objektif, atau ia akan kembali memilih sisi ibunya? Aku tahu, Ardi sangat patuh pada orang tuanya. Sejak awal pernikahan, ia selalu menempatkan ibunya pada posisi yang hampir tak tersentuh kritik. Bahkan ketika aku pernah mengeluhkan komentar-komentar kecil yang menyakitkan, ia selalu berkata, "Mama memang begitu orangnya, jangan dimasukkan ke hati." Sekarang, situasinya jauh lebih besar dari sekedar komentar. Ini soal fitnah. Aku kembali memutar rekaman. Kali ini memperhatikan detail ekspresi. Saat ibu mertua keluar kamar pertama kali, langkahnya tidak terlihat panik, justru terkesan tenang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seperti memastikan situasi aman, lalu kembali masuk. Beberapa menit kemudian, Dita masuk tanpa ragu. Jika benar uang itu sudah hilang saat aku keluar kamar, mengapa ibu mertua tidak langsung memanggil Ardi atau memeriksa ulang lemari? Mengapa ada jeda waktu? Dan mengapa Dita masuk setelahnya? Potongan-potongan kecil itu membentuk gambaran yang semakin jelas. Aku memejamkan mata, membayangkan kemungkinan skenarionya. Mungkin uang itu memang dipindahkan oleh ibu mertua terlebih dahulu, lalu Dita mengambilnya dan menyimpangnya di tempat lain. Atau mungkin uang itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya disembunyikan sementara untuk menciptakan drama. Apapun skemanya, satu hal pasti, aku dijadikan kambing hitam, dan Ardi dijadikan alat untuk menyingkirkanku. Rasa marah mulai menggantikan kesedihan. Namun di balik kemarahan itu, ada luka yang lebih dalam. Yang paling menyakitkan bukanlah pengusiran, melainkan fakta bahwa suamiku tidak memberiku kepercayaan sedikit pun. Ia bahkan tidak meminta waktu untuk mencari bukti. Ia langsung mengambil keputusan. Aku menatap layar laptop dengan tatapan kosong. 5 tahun pernikahan. Apakah selama itu aku tidak pernah membuktikan siapa diriku? Air mata kembali menggenang, tapi kali ini aku menahannya. Aku tidak ingin lagi menangis sebagai korban. Aku ingin berpikir sebagai seseorang yang memegang kendali. Siang itu, aku mencoba menghubungi Ardi. Pesanku singkat. Aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Balasannya datang hampir 1 jam kemudian. Apalagi? 2 kata yang dingin. Aku menahan emosi dan menjawab, "Bukti." Tidak ada balasan langsung. Tapi malamnya, ia mengirim pesan. "Besok sore, di luar rumah." Aku tahu, ia tidak ingin ibunya mendengar percakapan kami. Bagus, itu berarti ada sedikit ruang untuk rasionalitas. Malam sebelum pertemuan itu terasa panjang. Aku kembali menonton rekaman tersebut, memastikan tidak ada celah yang bisa mereka gunakan untuk menyangkal. Aku juga menyimpan versi mentah video, tanpa potongan, agar tidak bisa dituduh manipulasi. Rani menyarankan agar aku mempertimbangkan langkah hukum jika Ardi tetap menolak kebenaran. Saran itu membuatku terdiam. Apakah semuanya akan sejauh itu? Apakah rumah tangga kami benar-benar berada di ujung tanduk? Aku tidak pernah membayangkan hidupku sampai di titik ini. Namun ketika aku mengingat momen koperku dilempar ke teras, sesuatu dalam diriku mengeras. Jika aku harus melawan untuk harga diriku sendiri, maka aku akan melakukannya. Keesokan harinya, sebelum berangkat, aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi ada ketegasan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku bukan lagi Aluna yang hanya mengalah demi menjaga keharmonisan. Aku adalah Aluna yang tahu dirinya tidak bersalah. Dan aku membawa kebenaran bersamaku. Pertemuan itu akan menentukan segalanya. Entah ia memilih membuka mata atau tetap menutupnya. Namun satu hal pasti, setelah hari ini, tidak ada lagi ruang bagi kebohongan untuk berdiri dengan nyaman. Karena rekaman kecil itu bukan hanya menyimpan gambar,
Ia menyimpan keadilan yang tertunda, dan aku siap memutarnya di hadapan orang yang dulu bersumpah akan mempercayaiku di atas segalanya. Sejak menemukan rekaman itu, aku tahu satu hal. Kebenaran saja tidak cukup. Cara menyampaikannya jauh lebih menentukan daripada isi buktinya sendiri. Jika aku datang dengan emosi, Ardi bisa saja menutup diri. Jika aku datang dengan kemarahan, ia mungkin akan merasa diserang dan kembali berlindung di balik ibunya. Aku tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk memutarbalikkan keadaan lagi. Pagi sebelum pertemuan, aku menyusun strategi dengan sangat hati-hati. Semua file rekaman sudah kusalin ke 3 tempat berbeda: laptop, flash disk, dan penyimpanan cloud. Aku juga menyimpan versi mentah lengkap berdurasi beberapa jam, tanpa potongan, agar tidak ada celah tuduhan manipulasi. Rani duduk di depanku, menyimak dengan serius. "Kamu harus tenang," katanya. "Jangan menyerang. Tunjukkan saja faktanya. Biarkan dia yang menyimpulkan." Aku mengangguk. Iya benar. Jika aku ingin membalik keadaan, aku harus tampil sebagai pihak yang rasional, bukan emosional. Sebelum berangkat, aku menghubungi seorang kenalan lama, Pak Hendra, seorang penasihat hukum keluarga yang pernah membantu temanku dalam kasus warisan. Aku tidak langsung menceritakan semuanya secara detail, tetapi aku bertanya secara umum tentang kekuatan bukti rekaman CCTV dalam konflik rumah tangga. Jawabannya membuatku sedikit lega. Jika rekaman itu asli, tidak diedit, dan jelas menunjukkan kronologi kejadian, itu bisa menjadi bukti kuat. Apalagi jika tuduhan menyangkut pencemaran nama baik atau fitnah. Fitnah. Kata itu kini terasa sangat nyata dalam hidupku. Aku tidak berniat langsung membawa kasus ini ke jalur hukum, namun mengetahui bahwa aku memiliki dasar yang kuat membuat langkahku lebih mantap. Sore itu, aku tiba lebih dulu di kafe tempat kami sepakat bertemu. Aku memilih meja di sudut ruangan, cukup tenang untuk berbicara serius tanpa terlalu banyak telinga asing. Beberapa menit kemudian, Ardi datang. Wajahnya terlihat lelah, lingkar hitam di bawah matanya jelas. Mungkin ia juga tidak benar-benar tenang sejak kejadian itu. Namun ekspresinya tetap kaku. "Apa yang mau kamu tunjukkan?" tanyanya tanpa basa-basi setelah duduk. Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan tentang keadaanku. Aku menatapnya beberapa detik, mencoba membaca sisa-sisa pria yang dulu ku kenal. "Aku tidak akan berdebat. Aku hanya ingin kamu melihat sesuatu sampai selesai." Ia menyandarkan tubuhnya, menyilangkan tangan. "Oke." Tanganku tidak lagi bergemetar seperti kemarin. Aku membuka laptop dan memutar rekaman versi lengkap terlebih dahulu. Aku tidak mengedit ini. Ini rekaman utuh dari siang sampai sore hari kejadian. Ardi menatap layar tanpa banyak ekspresi. Di video itu terlihat aku berjalan masuk kamar membawa teh, lalu keluar. Beberapa menit kemudian, ibu mertuanya keluar kamar membawa amplop. Aku tidak berkata apa-apa. Ardi mulai sedikit mengerutkan dahi. Video berlanjut. Dita masuk ke kamar. Keluar beberapa menit kemudian dengan gerakan mencurigakan. Aku menghentikan video tepat di momen ketika Dita membuka tasnya sedikit di lorong. Sunyi. Suara mesin kopi di kejauhan terdengar samar. Ardi masih menatap layar. "Lanjutkan," katanya pelan. Aku memutar ulang bagian itu dalam kecepatan normal, lalu sedikit diperlambat. Ia memperhatikan lebih saksama. Rahangnya mulai mengeras. Itu bisa saja kebetulan, tetapi suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Aku mengangguk tenang. "Makanya aku bawa versi lengkap. Kamu bisa lihat sendiri urutannya." Aku memutar dari awal lagi, tanpa komentar, membiarkan gambar berbicara. Semakin lama ia menonton, semakin jelas perubahan di wajahnya. Keraguan, kebingungan, dan sesuatu yang lebih berat. Kesadaran. "Apa Mama pernah cerita kalau dia keluar kamar sebelum teriak uangnya hilang?" tanyaku pelan. Ia terdiam. "Dan kenapa Dita masuk setelahnya?" Tidak ada jawaban. Aku tidak ingin menyerang. Aku ingin ia berpikir. Beberapa menit berlalu dalam diam. Akhirnya ia menutup laptop perlahan. "Kamu yakin ini asli?" Pertanyaan itu membuatku sedikit tersenyum pahit. "Kamu pikir aku akan repot-repot membuat rekayasa serumit ini?" Ia menatapku lama. Kali ini bukan dengan curiga, melainkan dengan rasa bersalah yang mulai muncul.
Aku nggak tahu harus bilang apa, gumamnya. Kalimat itu sederhana, tapi berbeda dari sebelumnya. Dulu ia berkata, aku nggak tahu harus percaya siapa. Sekarang ia berkata, aku nggak tahu harus bilang apa. Itu berarti keyakinannya mulai goyah. Aku hanya ingin satu hal, aku ingin kamu melihat bahwa aku tidak pernah mencuri. Ardi mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku mungkin terlalu cepat mengambil keputusan. Mungkin. Kata itu menyakitkan sekaligus melegakan. Setidaknya ia tidak lagi menuduhku secara langsung. Namun aku belum selesai. Aku tidak hanya diusir, aku dipermalukan, digeledah, ditonton tetangga saat koperku dilempar keluar. Ardi menunduk. Aku bisa melihat napasnya mulai berat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, posisi kami berubah. Aku tidak lagi duduk sebagai terdakwa. Aku duduk sebagai pihak yang memegang fakta. Aku tidak datang untuk balas dendam, tapi aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak. Ardi mengangkat wajahnya. Apa yang kamu mau sekarang? Pertanyaan itu penting. Inilah momen ketika aku harus menentukan arah. Aku sudah memikirkan jawabannya semalaman. Aku mau kamu menghadapi mereka dengan rekaman ini, di depanku. Ia terdiam. Aku tahu itu tidak mudah. Itu berarti ia harus mempertanyakan ibunya sendiri. Namun jika ia ingin memperbaiki segalanya, itu langkah yang harus ia ambil. Beberapa detik terasa seperti menit. Akhirnya ia berkata pelan, "Oke, jawaban itu bukan kemenangan penuh, tapi itu awal. Dalam perjalanan pulang dari kafe, aku merasa sesuatu berubah. Bukan hanya dalam hubungan kami, tapi dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa kecil, aku tidak lagi merasa tak berdaya. Aku tahu, nanti malam atau esok pagi, konfrontasi itu akan terjadi. Dan ketika rekaman itu diputar di hadapan semua orang, tidak akan ada lagi ruang untuk sandiwara. Rencana untuk membalik keadaan bukan tentang mempermalukan mereka. Ini tentang mengembalikan kebenaran ke tempat yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak diusir, aku merasa langkahku mantap. Karena kali ini, aku tidak berjalan dengan air mata. Aku berjalan dengan bukti." Malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih tegang daripada malam ketika aku diusir. Bedanya, kali ini aku tidak datang sebagai terdakwa. Aku datang membawa kebenaran. Ardi menjemputku tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sunyi. Tidak ada musik, tidak ada percakapan ringan seperti dulu. Hanya suara mesin dan nafas kami yang terdengar pelan. Aku sudah bilang ke Mamah dan Dita kita mau bicara, katanya akhirnya. Nggak bilang soal rekaman, tanyaku. Ia menggeleng. Belum. Bagus, pikirku. Jika mereka tahu lebih dulu, mereka mungkin sudah menyiapkan alasan. Saat mobil berhenti di depan rumah, dadaku berdebar keras. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali kulihat. Pintu coklat tua, lampu teras menyala rapat, tirai jendela tertutup rapat. Namun, perasaanku berbeda. Aku tidak lagi datang dengan harapan dipahami. Aku datang untuk menuntut kebenaran. Begitu kami masuk, ibu mertua sudah duduk di ruang tamu. Dita berdiri di sampingnya, wajahnya terlihat waspada. Tatapan mereka berubah saat melihatku. Ibu mertua terkejut. Dita menyipitkan mata, seolah mencoba membaca situasi. "Untuk apa dia kesini lagi?" tanya Dita ketus. Ardi berdiri di tengah ruangan, nadanya tegas. "Kita perlu bicara. Sekarang." Nada itu berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi keraguan yang dominan. Aku duduk perlahan di kursi yang dulu sering kutempati. Rasanya aneh, seperti kembali ke tempat yang pernah menjadi milikku. Ibu mertua menatap Ardi. "Apalagi yang mau dibicarakan? Bukankah semuanya sudah jelas?" Ardi tidak langsung jawab. Ia menoleh sejenak padaku lalu berkata, "Tunggu sampai kalian lihat ini." Aku membuka laptop dan meletakkannya di meja ruang tamu. Tanganku stabil. Tidak ada lagi gemetar seperti beberapa hari lalu. Dita mulai terlihat gelisah. "Apa itu?" "Rekaman dari kamera ruang tengah." Jawabku datar. Sekejap, wajah ibu mertua berubah. Hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas. Aku menekan tombol putar.
Video mulai berjalan. Terlihat lorong rumah yang familiar. Sunyi, tenang. Lalu muncul diriku berjalan membawa nampan teh. Masuk kamar, keluar beberapa menit kemudian. Aku menghentikan video sejenak. Itu saat aku masuk kamar. Kataku tenang. Tak ada yang menjawab. Aku melanjutkan. Beberapa menit kemudian, ibu mertua keluar kamar bawa amplop kecil di tangannya. Sunyi mendadak terasa lebih berat. Ardi menoleh perlahan ke arah ibunya. "Mama?" Ibu mertua langsung berkata cepat. "Itu mungkin amplop lain." Aku tidak membantah. Aku hanya memutar video lebih lanjut. Dita terlihat masuk kamar setelahnya. Beberapa menit berlalu. Ia keluar dengan gerakan cepat. Menunduk sedikit, lalu membuka tasnya sebentar. Aku memperlambat bagian itu. Gerakan itu terlihat jelas. Dita membeku. "Kenapa kamu masuk kamar mama setelah Aluna keluar?" Tanya Ardi, suaranya mulai berubah. "Cuma mau ambil charger," jawab Dita tergesa. "Charger? Apa katanya? Dari lemari mama?" Tidak ada jawaban. Ibu mertua mulai terlihat panik. Ini bisa saja salah paham. Video bisa menipu. Aku langsung memutar versi mentah yang berdurasi panjang tanpa potongan. Ini rekaman utuh, tanpa edit. Kamu bisa lihat sendiri waktunya. Semakin lama video berjalan, semakin jelas bahwa cerita mereka tidak sesuai dengan kronologi. Tidak ada tanda panik sebelum drama bermula. Tidak ada usaha mencari uang sebelum menuduh aku. Ardi berdiri perlahan. Tatapannya pada ibunya kini berbeda. "Kenapa Mamah keluar kamar sebelum bilang uangnya hilang?" tanyanya. Ibu mertua terdiam. "Kenapa Dita masuk setelahnya?" Lanjutnya. Dita mulai kehilangan ketenangan. "Kak, ini cuma kebetulan." "Kebetulan apa?" Suara Ardi meninggi untuk pertama kalinya. "Kebetulan kamu masuk, lalu beberapa jam kemudian uangnya hilang dan yang dituduh Aluna." Aku melihat perubahan yang nyata. Pria yang dulu membelaku setengah hati, kini mulai mempertanyakan mereka. Ibu mertua tiba-tiba menangis lagi. "Kamu lebih percaya video itu daripada Mama." Kalimat klasik. Namun kali ini Ardi tidak langsung goyah. Ini bukan soal percaya siapa. Ini soal fakta. Dita berdiri. "Kak, jangan sampai dia memecah keluarga kita." Aku hampir tersenyum pahit. Sekarang aku yang dituduh memecah keluarga. Ardi memalingkan wajahnya sebentar, lalu kembali menatap mereka. "Jawab pertanyaanku," katanya dingin. "Di mana uang itu?" Keheningan panjang memenuhi ruangan. Tangisan ibu mertua melemah. Dita menggigit bibirnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, posisi mereka runtuh. Tekanan yang dulu mereka arahkan padaku kini berbalik. Ardi mengulang pertanyaannya. "Di mana uang itu?" Suara Dita akhirnya terdengar lirih. Uangnya ada." Kalimat itu seperti bom yang meledak di ruangan. Ardi membeku. "Apa maksudmu?" Dita menunduk. "Kami cuma ingin memberi pelajaran." "Pelajaran?" Suaraku akhirnya keluar, tapi tetap tenang. Ibu mertua terisak. "Mama cuma takut kamu menguasai Ardi sepenuhnya. Mama takut kehilangan anak Mama." Alasan itu terdengar rapuh. Jadi ini bukan tentang uang. Ini tentang kontrol. Tentang posisi dalam hidup Ardi. Ardi mundur satu langkah, seolah baru saja dipukul kenyataan. Kalian menjebak istriku." Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Diam adalah pengakuan paling jujur. Aku berdiri perlahan. Semua tatapan kini tertuju padaku, bukan sebagai terdakwa, namun sebagai korban yang akhirnya terbukti benar. Air mataku kembali menggenang di mataku, tapi kali ini bukan karena ketidakberdayaan, melainkan karena keadilan akhirnya muncul. Ardi menatapku dengan wajah penuh penyesalan. "Lun, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Belum saatnya." Malam itu bukan hanya kebohongan yang terbongkar. Topeng kepalsuan pun jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku berdiri di ruangan itu dengan kepala tegak. Bukan sebagai istri yang diusir, bukan sebagai perempuan yang difitnah,
namun sebagai seseorang yang berhasil membuktikan kebenaran. Tanpa teriak, tanpa balas dendam. Hanya dengan fakta. Malam setelah pengakuan itu terasa seperti badai yang baru saja berlalu, meninggalkan puing-puing emosi di setiap sudut rumah. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tuduhan. Namun keheningan yang tersisa jauh lebih berat dari keributan sebelumnya. Aku masih berdiri di ruang tamu ketika Ardi akhirnya duduk perlahan di kursi. Wajahnya pucat. Ibu mertua terisak pelan, sementara Dita hanya menunduk tanpa berani menatap siapapun. "Kalian tahu apa yang sudah kalian lakukan?" Suara Ardi terdengar serak. Tak ada jawaban. Ia menoleh padaku, matanya memerah. "Lun, aku minta maaf." Dua kata itu keluar dengan susah payah. Namun entah mengapa, kata maaf yang dulu selalu terdengar cukup, kini terasa kosong. Aku menatapnya dalam diam. Yang paling menyakitkan bukanlah fitnah itu sendiri, bukan juga pengusiran di depan tetangga, tapi momen ketika ia memilih mempercayai cerita tanpa bukti dan menutup pintu rumah untukku tanpa ragu. "Kamu bahkan gak memberi aku waktu," kataku pelan. "Kamu langsung menjatuhkan keputusan." Ardi menunduk lebih dalam. "Aku pikir aku harus melindungi Mama." Aku tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. "Dan aku bukan tanggung jawabmu?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia tak bisa menjawab. Ibu mertua akhirnya berbicara, kali ini tanpa nada tegas yang biasa ia gunakan. "Mama salah. Mama terlalu takut kehilangan Ardi." Aku memandangnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat kuat, tidak terlihat dominan. Hanya seorang ibu yang dihantui rasa takut berlebihan. Namun rasa takut itu telah menghancurkan hidup orang lain. "Takut kehilangan anak bukan alasan untuk menghancurkan menantu," jawabku pelan. Dita akhirnya berdiri dan berkata lirih, "Kami cuma ingin Kak Ardi sadar kalau Kak Aluna bukan orang yang tepat." Aku menggeleng pelan. "Menentukan siapa yang tepat, itu bukan tugas kalian." Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Ardi berdiri dan berjalan mendekatku. "Aku salah. Aku terlalu cepat percaya. Aku harusnya berdiri di sisimu." Air mata jatuh dari sudut matanya. Pemandangan itu dulu mungkin akan langsung meluluhkan hatiku. Namun malam itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Kepercayaan adalah fondasi, dan fondasi itu sudah retak. "Aku mencintaimu," katanya pelan. Aku menatapnya lama. "Aku juga pernah merasa begitu," jawabku jujur. Kata pernah membuatnya terdiam. Ia menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu. Kita bisa memperbaiki ini." Memperbaiki. Seolah semuanya hanya kesalahan kecil. "Kepercayaan bukan barang yang bisa dibeli ulang," kataku tenang. "Kamu memilih mereka tanpa mencari kebenaran. Kamu mengusirku. Kamu membiarkan aku dipermalukan." Setiap kalimat yang keluar bukan teriakan, melainkan fakta. Dan fakta seringkali lebih menyakitkan daripada emosi. Ardi terdiam cukup lama. "Apa yang kamu mau sekarang?" tanyanya akhirnya. Aku sudah memikirkan pertanyaan itu sejak rekaman diputar. Bukan karena dendam, bukan karena ingin menghukum, tapi karena aku harus memilih harga diriku sendiri. "Aku ingin waktu," jawabku pelan. "Dan jarak." Ia terlihat panik. "Maksudnya?" Aku tidak bisa kembali ke rumah ini seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu mertua menatapku dengan mata membesar. "Kamu mau cerai?" Kata itu terdengar berat. Aku tidak langsung menjawab. Aku memandang sekeliling rumah itu. Ruang tamu yang pernah kupal setiap pagi, dinding yang kupilih warnanya, sofa yang kami beli bersama dengan menabung berbulan-bulan. Semua itu menyimpan kenangan. Namun kenangan tidak cukup untuk menopang hubungan yang kehilangan kepercayaan. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Tapi aku tahu, aku tidak bisa langsung kembali." Ardi mendekat satu langkah lagi. "Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini." Aku menatapnya. "Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki, mulailah dengan belajar mempercayai pasanganmu sebelum orang lain." Ia terdiam. Kalimat itu bukan sekedar nasihat. Itu adalah inti dari semuanya. Malam itu aku tidak langsung pergi. Aku duduk beberapa saat membiarkan semuanya tenang.
Ibu mertua akhirnya mengaku bahwa uang itu memang disimpan di tempat lain, tidak pernah benar-benar hilang. Semua hanya skenario agar Ardi melihatku sebagai ancaman. Alasan itu terdengar kecil dibanding dampaknya. Dita meminta maaf, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Ardi menawarkan aku untuk kembali malam itu juga. Aku menggeleng pelan. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Ia tidak memaksaku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari beratnya kesalahannya. Saat aku melangkah keluar rumah malam itu, situasinya berbeda dari sebelumnya. Dulu aku keluar sebagai tertuduh. Sekarang aku keluar sebagai seseorang yang telah terbukti benar. Namun anehnya, kemenangan itu tidak terasa manis. Karena kebenaran memang terbongkar, tetapi luka tetap ada. Dalam perjalanan kembali ke rumah Rani, aku menatap lampu-lampu jalan yang lewat satu persatu. Aku menyadari sesuatu yang penting. Kadang, cinta saja tidak cukup. Rasa sayang bisa besar, tetapi tanpa kepercayaan dan keberpihakan, ia mudah runtuh. Beberapa hari berikutnya, Ardi terus menghubungiku. Ia meminta kesempatan, menawarkan konseling pernikahan, bahkan bersedia tinggal terpisah dari ibunya. Aku menghargai usahanya. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa yang rusak bukan hanya hubungan dengan keluarganya. Yang retak adalah keyakinanku bahwa ia akan berdiri di sisiku ketika dunia menyerangku. Dan keyakinan itu tidak mudah dibangun ulang. Aku tidak tahu bagaimana akhir pernikahan kami nantinya. Mungkin kami akan berusaha memperbaiki. Mungkin kami akan memilih jalan berbeda. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi menjadi perempuan yang diam ketika diperlakukan tidak adil. Aku belajar bahwa harga diri tidak boleh dikorbankan demi menjaga citra harmonis. Dan jika suatu hari nanti aku memilih kembali, itu bukan karena takut sendirian, melainkan karena benar-benar yakin bahwa kepercayaan telah dibangun ulang, bukan sekedar dijanjikan. Karena pada akhirnya, penyesalan memang bisa datang. Tangisan bisa terdengar tulus. Permintaan maaf bisa diucapkan berkali-kali. Namun luka yang lahir dari pengkhianatan kepercayaan tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Nangkahku malam itu bukan sekadar menjauh dari rumah, tetapi menjauh dari versi diriku yang dulu selalu mengalah demi dianggap baik. Udara terasa dingin, namun pikiranku justru jernih. Aku tidak lagi berjalan dengan beban tuduhan, melainkan dengan kesadaran bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Meski demikian, kemenangan tanpa pemulihan bukanlah kemenangan yang utuh. Aku memahami bahwa memaafkan adalah proses, dan mempercayai kembali adalah keputusan yang lahir dari waktu, bukan tekanan. Jika suatu hari aku kembali, itu karena fondasi baru telah dibangun dengan komitmen nyata, bukan janji sesaat. Dan jika aku memilih pergi, itu bukan kekalahan, melainkan keberanian untuk menjaga martabat. Sebab pada akhirnya, cinta yang sehat tidak memaksa seseorang bertahan dalam luka. Ia tumbuh dari saling percaya, saling melindungi, dan keberpihakan yang tegas ketika badai datang.